Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sini loh, ada ya, sini. Ada, ada kamera nih bang. Fenomena tentang pernikahan mungkin Pak ya punya. Silakan kami dari itu. Dulu namanya Ahmad Sahal. Ahmad Sahal. Muhammad Asfari. Ahmad Sahal aslinya mana? Banjar. Banjar. Nah, Muhammad Asfari Fabrasi. dari mana? Senori. Dulu ya dari yang saya Kemudian kalau kami kawasan ini dulu apa ini sama ini mau melakukan observasi atau mau apa? Apa fenomena biasa-biasa saja? di media sosial kan banyak Pak terjadi nikah muda ya, Nikah muda memang harus muda. Tapi muda itu kan ada kategorinya. Di bawah umur, pertanyaannya siapa? Kesian pertanyaannya. Aja situ tok sing teko. Kabeh kudu teko. Iya. Ayo sapa sih? Itu juga Pak. Ya. Bagaimana KUH menghadapi meningkat ya fenomena pernikahan usia muda akibat media sosial. Akibat media sosial. Dunia barat itu loh Pak, kan berakibat bagi orang-orang usia muda yang salah mengambil Salah pergaulan akhirnya dampak dari media sosial sehingga salah pergaulan. Ya ini memang kerap ini termasuk pernikahan di bawah usia pernikahan itu lumayan tinggi. Mudah ya. Peraturan Menteri Agama itu mengatakan bahwa dulu usia nikah itu beda dengan sekarang. Kalau dulu yang cewek itu berapa? 16, yang laki 19. Terus sekarang dirubah menjadi berapa? Yang tahu? Sekarang itu cewek maupun cowok itu 19 tahun. Kenapa? Karena umur 16 itu dari segi kesehatan, satu dari reproduksi, lahirnya belum siap, ya, untuk dibuat. Yang kedua kesehatan, secara mental, secara fisik juga belum siap. Secara agama, secara psikologi keagamaannya juga masih belum siap. Pokoknya umur itu belum siap. Nah, kenapa di media sekarang itu banyak sekali? Media sosial itu, kecanggihan teknologi itu tidak bisa kita nafikan, ya. Itu sebuah keniscayaan, itu enggak? Tidak ada itu kita bingung. Saya umurnya Pak Malik, saya Kepala KUH, mengalami zaman sebelum reformasi, ya, mengalami zaman reformasi, mengalami generasi apa? Milenial, mengalami generasi Z. Jadi transformasi seperti ini itu banyak perubahan. Yang dulunya teknologi belum tersentuh apa, sekarang sudah luar biasa. Ada yang terbaru yang namanya AI. Itu lebih canggih daripada Google. Gimana? Ya. Nah, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita filter. Kami tahu untuk memerangi itu atau meminimalkan itu, pergaulan bebas dan lain sebagainya, kami di KUH punya program yang namanya terus bimbingan
usia sekolah. Kita datang ke sekolah itu memberi edukasi kepada siswa-siswa. Efek daripada nikah, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Yang kami sasar adalah kelas-kelas yang antara. Antara itu kelas berapa? Kelas antara. Kelas 2. Kelas 2 itu kelas antara. Kenapa kelas 2? Karena kelas 2 itu puncaknya orang mati. Anak sekolah, anak didik, anak belajar, puncaknya. Nah, kalau itu kita biarkan, maka ini adalah sebagai tanggung jawab kita di masyarakat. Nah, KUA ini di bidang keagamaan. Di salah satunya. Selanjutnya adalah kita masuk di majelis-majelis taklim. Itu majelis taklim. Kita punya penyuluh amal. Amal ini penyuluh. Jadi kita bagi waktu, bagi kerja, bagi fungsi, bagi tugas. Kedua, kita berkolaborasi dengan kepolisian, Kapolsek dan Ramil. Sisi apa? Karena banyak sekarang kenakalan remaja di bidang narkoba. Karena benar nggak orang seperti itu ada yang narkoba. Ayo berat, gimana letak? Daerah mana? Hanya sini itu tak kasih tahu jalan ke sana atau SMA tempat-tempat penggunaan narkoba baik narkoba. Nah, dari narkoba itu orang itu juga bisa apapun. Narkoba tidak hanya pelajar, orang biasa kan orang pelajar pun, dan itu akan berpengaruh pada keluarganya, pada lingkungannya akan terbentuk menjadi asmara. Nah, bagaimana mensikapi tentang medsos yang banyak hamil dan sebagainya? Kalau ada, kalau tanya kalau ada, apakah pendidikan menjamin untuk tidak melakukan perzinahan atau melakukan hal-hal yang dilarang agama? Apakah hanya orang-orang yang penikmat medsos saja yang melakukan itu? Tidak. Macam-macam. Orang yang dengan anggap tenang sebagainya, ternyata dia juga main. Maka di situ kita sebagai manajemen, sebagai pemimpin pemuda yang harus mengawal itu bersama-sama, ya, sama-sama. Jangan kemudian malah memberikan sesuatu menjadi harapan memberi peluang pada mereka. Sebisa mungkin kita mencegah. Bukti pencegahan itulah yang kami lakukan saat ini dengan bentuk bergandengan dengan Kapolsek, orang dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita juga terbatas, ya, artinya ruang lingkup kita juga terbatas. Kita juga nggak bisa di pasar terus kemudian begini nggak bisa. Ya lewat kita itu jalur-jalur instansi di sekolah, di majelis taklim, ibu-ibu itu biasanya kan ikut majelis taklim. Kita masuk waktunya untuk memberi pendampingan tentang bagaimana membimbing anak-anak. Selain anak-anak, kita juga mendampingi ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah tua, pranikah lama lah, umur 40 sampai 50, kita dampingi. Jangan sampai nanti ada perceraian. Itu di bidang apa? Terus apa lagi? Dan sekarang sudah canggih teknologi, maksudnya sudah berkembang. Apakah KUA sudah ada layanan teknologi, maksudnya itu seperti membuat layanan online, maksudnya bisa mendaftar pernikahan secara online atau urusan apa pokoknya secara online? Ya. Saya itu pengen merubah
jangan sampai mindset masyarakat terutama ya jenengan ini, jangan menganggap bahwa KUA itu hanya sekedar melayani pernikahan. Ya? KUA itu etalasenya Kementerian Agama yang ada di kecamatan. Di situ ada menu-menu yang kami tawarkan ke masyarakat, mulai dari wakaf, pendataan masjid, musola, majelis taklim, itu semua sudah berbasis web. Bahkan pernikahan pun sudah berbasis web. Siapapun yang mau mendaftarkan menikah itu bisa lewat online. Linknya mana? Simkah, Sistem Informasi Nikah. Itu kalau pernikahan. Kalau SIMAS, Sistem Informasi Masjid, di situ ada data masjid, ada musola. SIWAK, Sistem Informasi Wakaf, itu sudah online semua. Cuman kita bersosialisasi itu ya tidak mudah. Tidak semua, ya segini aja lah. Apa TikTok yang lewat dari Kementerian Agama mesti scroll. Iya. Walaupun kita sosialisasi secara masif, semasif-masifnya, tapi kalau sudah wakaf ya perlu scroll. Oh ini yang trending, mesti dibaca. Oh ini ada mahasiswa Kudus, saya juga lihat. Karena kami pun harus bermedsos itu. Jangan kemudian kepala kawa anti medsos, tidak. Kami juga bermedsos. Apa? Ya pengen tahu update-nya seperti apa. Hari ini apa? Ada nggak yang berkaitan dengan kelembagaan kita? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang layanan yang perlu diperbaiki? Nah, ini yang masalah itu teknologi. Itu ya. Misalnya, apakah ada tantangan dalam menyamakan hukum agama dengan hukum negara? Seperti hukum agama yang tidak diperbolehkan, tapi di negara itu enggak, tetap sama gitu loh. Kayak nikah di pernikahan, hamil di luar nikah kan agama kan tidak memperbolehkan. Tapi kan di pemerintah kan nggak ada hukuman di penjara kan nggak. Itu tantangan untuk dia dari bawah. Ini Mas, sebenarnya produk hukum yang dituangkan di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan Menteri Agama itu tidak menyalahi agama. Jadi beriringan. Sama. Antara hukum pemerintah dengan hukum agama itu sama sebenarnya. Tidak ada yang dilukai, tidak ada yang bertentangan. Kenapa kok sampai bertentangan? Ya karena masyarakatnya yang membuat bertentangan. Contoh, ini saya urutkan. Dulu tadi pertanyaan. Hamil di luar nikah kan tidak diperbolehkan agama gitu kan Pak. Nah, kalau hukum negara kan tidak ada, tidak boleh hamil di luar nikah, maksudnya itu ada hal kelanjutan kayak di penjara atau bagaimana. Hukum negara yang tidak memperbolehkan hamil di luar nikah. Ini yang saya luruskan. Hukum menikah, hukum hamil di luar nikah tidak diperbolehkan. Zina maksudnya. Zina. Boleh tidak dinikahkan? Itu Pak. Coba kasih contoh. Seperti orang kan Si A dan si B. Nah, si A dan si B kan melakukan hubungan zinaan. Nah, yang perzinaan ini kan tidak ada hukuman dari negara. Nah, kan bagaimana itu menindaklanjuti? Kan kalau kita itu mau sosialisasi ke masyarakat kan bagaimana gitu loh. Contohnya gini, si A dan si B melakukan hubungan suami istri ya, tanpa ada ikatan pernikahan. Terus kemudian dinikahkan atau gimana? Dan kemudian kan kalau negara kan nggak ada hukuman yang bisa ditakuti masyarakat gitu. Jadi kan masih banyak yang melakukan. Tapi kalau ada hukuman dari negara, mungkin denda 100 juta atau apa, kan kayak seperti Aceh, dari negaranya, dari daerahnya kan ada hukuman tersendiri. Nah itu bagaimana? Dari KUA
zina dengan nikah itu kita pisahkan ya. Ya. Ada dua persoalan yang berbeda. Misal, kalau sudah berzina, itu sebenarnya ada kok di aturan apa di agama juga ada, di pemerintah juga ada. Cuman SOP-nya kalau di pemerintah ibarat gini aja lah, nggak usah orang berzina dengan siapa, pelacur, ya kan? Pelacur si A bermain dengan pelacur, kan ada transaksi, suka sama suka, pelacurnya dapat uang, si lakinya dapat dari. Ternyata si pelacur itu membawa celah dalamnya yang ada spermanya si laki-laki, kemudian melaporkan ke pihak pelacur. Itu sudah apa? Nah, kenapa kenapa Pak zina tidak ditindak? Ya karena tidak ada laporan. Tapi kalau di sosmed saya nggak tahu Pak, Iya. undang-undang itu benar atau tidak. Karena hamil di luar nikah itu di undang-undang tidak wajib menikahi meskipun dilaporkan. Itu bagaimana? Ini makanya saya pisahkan perbuatan zina dan perbuatan nikah. Ini ada dua hukum. Di kompilasi hukum Islam KHI, selain undang-undang itu kan ada kompilasi hukum Islam Impres, merupakan zamannya Pak Soeharto dan dipakai sampai orang di luar nikah, hamil di luar nikah, hamil ya, tidak hanya zina kok ini. Zina kan belum tentu hamil kan, iki zina hamil bisa, boleh dinikahkan dengan orang yang mengandung. Pertanyaannya di bawah, Pak, apakah bisa dinikahkan dengan orang yang tidak mengandung? Boleh. Orang ini ya hamil di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, otomatis kan lewat zina dulu, baru hamil, ya. Setelah hamil tahu, kemudian dinikahkan. Kompilasi hukum Islam, nikah di luar hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Boleh ya, boleh dinikahkan dengan orang menghamilinya. Pak, ini dinikahkan dengan orang lain dan menutupi aib ya Pak, boleh. Ada syarat-syaratnya Pak? Tidak ada syaratnya ya, kemauan, persetujuan selesai, saksi selesai. Cuma nanti efek hukumnya pada anaknya. Ya, efek hukum pada anaknya bagaimana? Dia tidak boleh menasab kepada bapaknya yang tidak mengamilinya ini. Tidak ada keturunan gitu. Iya. Selain nasab gitu. Iya, tidak bisa menyambung pada nasabnya. Bapak yang menikahi, karena bapak yang menikahi ini bukan bapak biologisnya. Wes, paham? Boleh ya? Nah, sampai keliru yang memahami. Mau hamil kok dinikahi? Tidak wajib sama yang Ya tidak wajib, boleh, bukan wajib. Cuma hukumnya ada anaknya. Efek hukum itu ada hukum baru lagi pada siapa? Anaknya. Tuh, sudah paham ya? Nah, teruskan. Hamil tidak boleh dinikahkan itu hamil bagi mereka yang janda. Janda, ya. Janda itu kan ada masa iddah, nanti iddah berapa? Iddah itu berapa bulan? Iddah cerai 3 bulan atau 90 hari atau 3 kali suci menstruasi. 3 bulan ya, kira-kira itu. Ternyata setelah bercerai 3 bulan sudah dilewati,
dia mau menikah dengan lelaki lain, maka ternyata tak suruh cek hamil, ternyata dia hamil. Setelah ditelusuri hamil, dihitunglah kehamilannya ini. Di masa apa hamil ini? Lepas iddah atau di dalam iddah? Kan? Kalau di dalam iddah, maka tidak boleh dinikahkan itu. Harus menunggu sampai lah. Ini maksudnya hamil tidak boleh dinikahkan itu. Ini orang perawan, meten dua dana bonus sangat bulan ya, sangat bulan nikah sesuk lain, monggo silakan. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, kemudian menikah dan itu hamilnya, misal hamil itu lepas dari iddah, berarti kalau hamil misal ya kan 90 hari ya, 90 hari ternyata hamilnya itu di hari ke 100 misal, maka itu tetap bisa dinikahkan. Yang tidak boleh dinikahkan itu ketika masa hamil itu di masa ya, selesai ya.